Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang bagian esai. Nomor 1 ini sebenarnya sudah banyak yang benar, tapi ada beberapa kawannya yang masih salah. Salahnya itu hanya di waktu menjumlahkan yang positif dan negatif, ya. Yang negatif dianggap hutang, yang positif dianggap pembayar. Jadi nanti pasti bisa memperbaikinya, ya Ibu. Ini kan yang nomor 1 tinggal diperhatikan lagi ya untuk pengurangan atau penjumlahannya nanti ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 2 esai. Nah, nomor 2 esai ini kita baca dulu. Luas tanah kakek adalah 400 hektometer kuadrat. Ini tanda kuadrat ya. Pangkat 2. Sebanyak 25% ditanami padi, 35 bagian ditanami jagung, dan sisanya ditanami kedelai. Berapa meter buang deh sampah ini, jorok. Berapa meter kuadrat luas tanah masing-masing yang ditanami padi, jagung, dan kedelai? Nah, untuk menjawab ini kita buat luas tanah kakek, berarti yang nomor 2 esai. Luas tanah itu adalah 40 hektometer pangkat 2. Ini biar lebih mudah, langsung kita ubah ke satuan yang diminta. Satuan yang diminta adalah meter kuadrat. Dari hektometer ke meter kuadrat, kalau pada tangga satuan berapa tangga, naik atau turun? Hektometer ke meter itu turun. Turun berapa tangga? 2 tangga. Tapi karena ini kuadrat, berarti dikali 10 apa 100? Dikali 100. Jadi 2 tangga. 40 ini turun 2 tangga, berarti tambah nolnya 2 tangga, 1 tangga 100, berarti 2 tangga 10.000. Jadi 1, 2, 3 titik. Berarti 40 hektometer kuadrat sama dengan 400.000 meter kuadrat, ya. Dah, kita cari yang untuk ditanami padi. Padi ditanami sebanyak 25%. Artinya 25 per 100 dikali 400.000 yang sudah kita rubah. 400.000. Nah, ini tinggal kamu inikan aja mana yang bisa disederhanakan. Nah, ini ada 2 nolnya, ini ada ada 5, jadi bisa kita ini ya, sistem coret istilahnya ya. Nah, jadi nanti cari hasil kalinya berapa? 25 dikali 4. Nah, buatlah di sini berapa? Dalam satuan meter kuadrat. Nah, itu yang untuk padi. Sekarang yang jagung. Jagung itu berapa bagian? Ya, 3/5 bagian dari luas tanah. Luas tanahnya tadi yang 400.000 meter persegi atau meter kuadrat, sama dengan, nah berapa hasilnya? Ini tadi kita buat hasilnya, kamu yang cari ya. Ini juga ada hasilnya. Ini sederhanakan, 400 dibagi 5 berapa itu? Nah, carilah nanti. Nah, ini dijumlah atau dikurang? Ini kita lihat yang diminta apa? Sisa tanahnya ditanami kedelai. Berarti kedelai sama dengan pengurangan dari 400.000 dikurang yang ini tadi, dikurang lagi dengan hasil yang ini tadi. Itulah dia hasilnya dalam satuan meter
persegi atau meter kuadrat. Dah. Mudah-mudahan benar nanti jawabannya ya. Ibu pingin tahu nanti berapa jawabannya. Yang benar nanti menemukan boleh kasih jawaban ke ibu lewat lewat WA ya. Buat nomornya 2 esai misalnya sekian gitu ya. Biar ibu tahu siapa yang sungguh-sungguh mengerjakannya. Oke? Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3. Ini gambarnya kurang jelas. Ini adalah tentukan luas daerah yang diarsir. Di sini kurang jelas, tapi ini ya daerah yang di luar 2 lingkaran kecil ini ya. Nah, jadi kita cari dulu. Caranya kita cari dulu lingkaran yang besar. Lingkaran yang besar ini kita buat yang diminta luas ya. Berarti luas lingkaran besar itu rumus luas lingkaran apa sih? V dikali R kali R atau V dikali R kuadrat ya. Nah R-nya berapa? Kalau lingkaran besar yang ini R-nya berapa? Nah, dia jadi satu lingkaran kecil ini. Berarti R-nya sama dengan 14. Tinggal kita masukkan. 14 itu 14 kelipatan dari 7. Jadi V-nya 22/7 dikali 14 dikali juga dengan 14. Nah, bisa disederhanakan. Nih, 14 dengan 7 dapat 2. Nah, carilah hasilnya ini. Kemudian cari luas ini yang di dalam. Ada berapa lingkaran? Ada 2 lingkaran kecil. Berarti 2 luas 2 lingkaran kecil. Sama dengan ini ada 2. Kalau setengah buat setengah, kalau 2 buat 2. 2 dikali rumus yang sama, rumus luas lingkaran V kali R kali R sama dengan 2 dikali V-nya. Kalau R-nya yang ini untuk lingkaran kecil ini karena dia sama diameternya, berarti R-nya juga sama. R-nya itu setengah diameter, berarti 14. Setengah dari 14 itu 7. 7 itu kelipatan 7 itu V-nya pakai yang 22/7 dikali R7 kali 7. Nah, ini sederhanakan lagi. Nah, jadi dapatlah nanti hasilnya ini. Nah, untuk luas yang diarsir tinggal luas lingkaran besar yang ini tadi dikurangi luas 2 lingkaran kecil. Itu dia luas yang diarsir. Dah, ketemu lagi nanti hasilnya ya. Dah, sekarang kita lanjutkan lagi yang nomor 4. Di sini banyak yang salah. Oke, kita lanjut untuk nomor 4 bagian esai. Di sini yang akan kita tentukan adalah volume bangun ruang yang berbentuk huruf L. Jadi sebelum kita cari, kita bagi dulu menjadi 2 bangun balok ya. Ini bangun balok yang pertama, bangun balok yang kedua. Nah, di sini untuk bangun balok yang pertama kita perhatikan. Kalau untuk rumus volume balok, insya Allah anak-anak sudah tahu semua ya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Dah, ini di sini panjang baloknya ini, yang ini ya, yang sampai di sini, ini sama dengan ini yang di atas. Yang di atas ini berapa? Karena di sini berbentuk persegi, berarti panjangnya adalah 5 dan lebarnya ada berapa ini? Lebarnya juga sama, yaitu 5. Berarti panjangnya 5, lebarnya juga 5. Tingginya berapa? Kalau dari sini tinggi dari atas ke bawah ya,
Dari sini ke sini ini panjangnya 35. Nah, di sini kan kita sudah bagi dua tadi. Kita kasih pembatas ya, garis putus-putus. Nah, ini panjangnya berapa ini? Ini panjangnya sama dengan yang ini. Panjangnya ini berapa? Sama dengan yang ini juga. Berarti panjangnya di sini adalah 5. Kalau di sini 5, ini juga berarti 5. Nah, di sini dari sini ke atas berarti panjangnya 35 dikurang 5. Jadi bukan panjang, tingginya berarti 30. Kita buat dulu. Yang nomor 4, bagian esai. Balok volume yang pertama yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tadi panjangnya ini berapa? Dari sini ke sini panjangnya 5. Kemudian untuk lebarnya dari sini ke sini berarti 5 juga, kali 5. Dan tingginya dikali tingginya tadi mana? Tingginya sama dengan 35 dikurang 5, berarti tinggal 30. Hasilnya ini berapa? 25 dikali 30. Nah, carilah nanti. Kemudian volume yang kedua. Ini sama ya rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjangnya berapa? Untuk panjang, perhatikan. Ini dari sini itu 15. Berarti dari sini ya, ini ke sini 15. Ini berbentuk persegi. Kalau kita perhatikan, kalau kita buat garis putus-putus di sini, nah, ini juga berbentuk persegi. Berarti sama. Ini juga 5. Ini panjang ini dengan ini sama. Berarti di sini 15. Jadi panjang balok yang kedua itu adalah 20 dikali lebarnya yang mana? Lebarnya yang ini. Itu tadi sama dengan 5. Terus tingginya yang mana? Tingginya adalah ini. Berapa? Sama-sama 5. Nah, nanti cari hasilnya. Nah, tinggal kamu jumlahkan ya. Kalau tidak salah itu hasilnya 1250. Nah, betul nggak yang kamu cari nanti di sini dengan ini jumlahnya sekian ya. Dah, ini jumlah volume gabungannya. Oke, yang bentuk L jadinya ya. Nah, lanjut yang terakhir, nomor 5. Nomor 5 ini ada tabel hasil perkebunan dengan banyaknya dalam satuan kilogram. Nah, yang belum diketahui dari tabel ini adalah kelapa. Berapa banyak kelapa belum diketahui. Nah, di bawah ini ada diketahui rata-rata hasil perkebunan Pak Doni seluruhnya adalah 125 ton. Tentukan yang A, hasil dari kebun kelapa, kemudian modus diagram ya. Dah, yang untuk mencari A, banyak hasil dari kelapa. Untuk mencari yang kebun kelapa ini, banyak kelapa ini, kita menggunakan rata-rata karena rata-ratanya sudah diketahui. Rumus rata-rata itu apa sih? Ya, rata-rata sama dengan apa rumusnya? Jumlah seluruh data per banyak data. Nah, rata-ratanya tadi berapa? 2,125 ton. Ini masih dalam satuan ton. Nanti kita rubah ke satuan kilogram. Nah, kalau ke satuan kilogram berapa nanti? Nah, ini dulu ya. Jumlah seluruh data. Jumlah seluruh datanya berapa seluruh datanya? Berarti kita tambahkan apel ditambah jeruk ditambah kelapa tambah kopi. Berarti apelnya berapa? 2250 ditambah 1800 ditambah, karena
kelapa belum diketahui, kita buat dulu tanda A ya. A. Kita buat lambang A. Tahu X boleh di sini, X boleh. Cuman nanti kalau ibu buat X di sini seperti tanda kali pula ya. Berarti ibu ganti aja dulu A. Ditambah yang kopi 3000 tambah kopi 3100 per banyak datanya yang mana? Apel, jeruk, kelapa, kopi. Berarti banyak datanya ada 4. Nah, dah sampai di sini. Yang ini kita rubah ke ton. Dari ton ke kilogram berapa? 1 ton itu berapa kilogram? Ya, benar 1000. Jadi 2,125 ini dikali dengan 1000. Jadi hasilnya 2125 kilogram. Sama dengan ini kita jumlahkan semuanya. Berapa ini? 2250 ditambah 1800 tambah 3100. 0, 5, 1, 7 ya. Ya, 7 ya. Berarti 7150. 7150 ditambah A karena A belum diketahui. Nah, untuk mencari ini masih per 4 ya. Per 4 banyak datanya ini. Nah, untuk mencari A berarti A sama dengan ini kalikan dulu 2125 dikali 4 dikurangi dengan 7150. Nah, A-nya nanti berapa? Kalikanlah 2125 dikali 4. Berapa hasilnya? 8500 dikurang 7150. Nah, berarti A sama dengan berapa? Ini dia untuk jawaban yang A, yang banyak. Ini kelapa, yang A ini kelapa tadi ya. A ini kelapa. Nah, yang untuk menjawab modus, lihatlah mana yang paling banyak. Apakah apel, jeruk, kelapa, atau kopi. Baru nanti untuk yang C buatlah diagramnya. Buat diagramnya harus yang rapi ya. Kemarin udah lumayan banyak sih yang rapi ya. Tapi ada beberapa yang masih belum rapi. Kalau bisa lain kali diusahakan lebih rapi lagi ya. Itu untuk yang paket 1. Sepertinya paket 1 sudah semuanya. Kalau nanti ada kawannya atau dari Ananda yang masih merasa kurang paham di salah satu soal, boleh ditanyakan. Yang ibu sampaikan ini adalah soal-soal yang ibu lihat dari hasilnya kemarin. Dari satu kelas itu ada berapa yang salah, baru kalau banyak salahnya berarti ibu perlu menjelaskannya ya. Jadi nanti kalau semisal ada dari Ananda yang Bu, saya nomor sekian kurang paham, bolehlah di chat ibu. Tapi sabar nunggu chatnya ya, nunggu balasannya yang sabar ya. Dah